Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, puasa Ramadan bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah ibadah yang syarat dengan nilai spiritual, pendidikan jiwa, serta latihan ketaatan kepada Allah agar puasa kita semakin sempurna dan bernilai tinggi di sisi Allah. Islam mengajarkan berbagai sunnah-sunnah puasa Ramadan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini bukan kewajiban, namun jika dikerjakan akan menambah pahala, keberkahan, dan kesempurnaan ibadah puasa kita. Sunnah puasa Ramadan yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sahur, meskipun hanya dengan seteguk air. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda bahwa di dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahan tersebut bukan hanya pada kekuatan fisik untuk berpuasa, tetapi juga keberkahan pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Selain makan sahur, disunahkan pula untuk mengakhirkan waktu sahur, yaitu mendekati waktu subuh. Selama tidak melewati batas terbitnya fajar, ini menunjukkan kasih sayang Islam kepada umatnya agar ibadah puasa tidak memberatkan. Sahur juga menjadi pembeda antara puasa umat Islam dan puasa umat terdahulu. Maka jangan remehkan sahur, karena di dalamnya terdapat nilai ibadah yang besar. Sunnah berikutnya adalah menyegerakan berbuka puasa ketika matahari telah benar-benar terbenam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunda-nunda berbuka. Jika waktu maghrib telah tiba, menyegerakan berbuka merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan tanda bahwa umat Islam tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Islam adalah agama yang seimbang, tidak memberatkan, dan penuh rahmat. Namun, perlu diingat, menyegerakan berbuka bukan berarti terburu-buru sebelum waktunya. Yang dimaksud adalah berbuka tepat ketika waktu telah masuk. Selanjutnya, berbuka dengan kurma atau air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan berbuka puasa dengan kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan kurma kering, dan jika tidak ada juga, maka dengan air putih. Kebiasaan ini mengandung hikmah kesehatan dan kesederhanaan. Kurma adalah makanan yang mudah dicerna dan cepat mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Jika tidak tersedia kurma, maka air putih pun sudah cukup untuk menjalankan sunnah ini. Yang terpenting adalah mengikuti teladan Rasulullah, bukan kemewahan hidangan berbuka. Sunnah selanjutnya adalah membaca doa saat berbuka. Waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, disunahkan membaca doa ketika berbuka, baik doa yang diajarkan Rasulullah maupun doa kebaikan lainnya. Doa berbuka bukan sekadar bacaan, tetapi ungkapan syukur kepada Allah setelah menunaikan ibadah puasa. Ini juga menjadi momen untuk memohon ampunan, rahmat, dan kebaikan dunia serta akhirat. Sunnah selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, memperbanyak membaca, mendengarkan, dan mentadaburi Al-Quran merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Para sahabat dan ulama salaf bahkan mengkhususkan Ramadan sebagai bulan berinteraksi intens dengan Al-Quran. Ada yang menghatamkan berkali-kali, ada pula yang memperbanyak tadabur dan penghayatan maknanya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan pahala yang berlipat. Sunnah selanjutnya, memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan tidak harus selalu berupa harta yang besar. Membantu orang lain, memberi makan orang yang berpuasa, atau sekadar senyum dan ucapan baik pun termasuk sedekah.
memberi makan orang yang berpuasa memiliki keutamaan yang besar. Karena orang yang memberi makan akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sunnah yang selanjutnya, menjaga lisan dan perbuatan. Di antara sunnah puasa yang sering dilupakan adalah menjaga lisan dan akhlak. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari berkata kotor, berbohong, menggunjing, dan perbuatan maksiat lainnya. Jika seseorang mengajak bertengkar atau mencaci, maka hendaknya ia mengatakan bahwa dirinya sedang berpuasa. Yang selanjutnya, memperbanyak doa dan dizikir. Ramadan adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, memperbanyak doa dan dizikir merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Dizikir menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan menguatkan iman. Sedangkan doa adalah senjata orang beriman. Terlebih doa orang yang berpuasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Yang selanjutnya, itikaf di 10 hari terakhir. Di antara sunnah besar di bulan Ramadan adalah itikaf, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW senantiasa beritikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, menghidupkan malam dengan ibadah. Selain puasa di siang hari, Rasulullah juga menganjurkan untuk menghidupkan malam Ramadan dengan salat malam, seperti salat tarawih dan salat malam lainnya. Sahabat muslim yang berbahagia, sunnah-sunnah puasa Ramadan adalah jalan untuk menyempurnakan ibadah kita. Meskipun tidak wajib, mengamalkannya menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kesungguhan kita dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.